Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya pelatihan mengemudi pemula. Sekarang kita akan menjelaskan tentang aturan-aturan dalam mengemudi pemula. Yang perlu kita ketahui, aturan dasar mengemudi itu adalah SIM. Berdasarkan pasal 77 ayat 1, itu kalau tidak memiliki SIM, itu kita kena pidana kurungan 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Kalau kita belum memiliki SIM, berarti kita belum diizinkan untuk mengemudi. Jadi kita harus urus SIM dulu. Persyaratan permohonan SIM berdasarkan pasal 81 ayat 2 sampai 5, usia 17 tahun baru bisa pengurusan SIM A, SIM C, dan SIM D. SIM A untuk roda 4, SIM C untuk roda 2, dan SIM D itu khusus untuk orang yang ada kekurangan atau orang cacat, roda bantu. Kalau kita ingin menaikkan tingkat SIM ke B1, itu usia 20 tahun untuk B1 pribadi, 21 tahun untuk B1 umum. Kalau usia kita udah cukup, bisa kita pakai SIM A dasar 1 tahun, baru kita tingkatkan ke B1, itu udah bisa. Kalau kita ke B2, B2 pribadi itu 21 tahun, B2 umum itu 22 tahun. Itu syarat usia. Kita harus memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, isi formulir permohonan, dan rumusan sidik jari itu kita lakukan nanti di Satpas SIM. Lampirkan surat kesehatan jasmani, kesehatan dari dokter, kemudian nanti baru kita urus tes, surat psikologis, baru kita daftar ke kantor SIM. Ikuti proses yang ada di Satpas SIM, mulai dari ujian teori, praktek, keterampilan simulator. Itu semua wajib kita ikuti sesuai dengan instruksi petugas di sana. Yang harus kita ingat, keselamatan adalah segala-galanya. Jadi yang kita utamakan itu adalah keselamatan. Keselamatan kita dan orang lain. Jadi itu harus kita jaga, karena keselamatan ini nomor 1. 95% kecelakaan dan kemacetan lalu lintas diawali oleh pelanggaran lalu lintas. Jadi janganlah melanggar, karena pelanggaran itu awal dari sebuah kecelakaan. Jadi kita patuhi. Jangan kita menengok petugas, ada tak ada, tetap kita patuhi, karena ini menyangkut keselamatan bersama. Ada etika-etika yang harus kita terapkan di jalan. Sebenarnya etika ini keseluruhan, di mana aja kita tetap kita lakukan, tetap kita pakai. Etika berlalu lintas di jalan raya. Ingat senantiasa bahwa Anda orang yang beradab, tahu sopan santun. Jadi nampakkanlah sopan santun kita di jalan, etika kita di jalan, biar tidak terjadi masalah. Jika membelok, lakukanlah pada waktu yang tepat. Jadi kita tengok ukuran berbelok, kita berbelok. Jangan di situ kita asik bercerita, asik ngobrol, asik nelpon, itu dilarang, karena konsentrasi kita terganggu. Jika saat berpapasan dengan mobil lain, kita harus mengurangi kecepatan, yaitu saat berselisihan. Kurangi kecepatan kita, karena kalau kecepatan tinggi, kecepatan orang juga tinggi, itu bisa nanti kalau ada kerikil itu bisa dia membanting kena mobil kita atau mobil orang, atau bisa kena orang lain. Jika mengendara dalam kota, perhatikanlah kecepatan yang diizinkan di kota yang kita tuju. Kebiasaan aturan kota mulai dari 35, 40 sampai 50 km per jam. Itu tergantung kota yang kita tuju. Jika memberi tanda saat akan berbelok atau memutar, pastikan tanda kelihatan oleh kendaraan lain. Jadi tanda berbelok itu lampu sein. Lampu sein itu warnanya kuning. Wajib kuning. Tidak boleh diganti warna. Karena ada juga orang yang digantinya
putih, ada juga yang biru, itu menyalahi aturan. Kuning itu pertanda berhati-hati, peringatan untuk berhati-hati, menandakan orang mau berbelok atau mau berhenti. Kenapa warna kuning? Kuning itu kelihatan dari jauh dan tidak membuat orang silau. Kalau warna putih itu kalau berlawanan dengan cahaya matahari, itu nanti dia tidak kelihatan. Kalau malam dia terlalu terang dan membuat silau, makanya tidak boleh pakai yang warna putih. Itu kita bisa ditilang petugas. Jika berhenti di pinggir jalan, pastikanlah posisi mobil dalam keadaan lurus dan rata. Ini juga menjaga keadaan jalan. Kalau kita tidak lurus, itu bisa-bisa mengganggu jalan. Kalau tidak datar, itu juga bisa merusak ke mobil. Jadi itu kita perhatikan, pakailah dengan rapi di pinggir. Kalau ada badan jalannya, usahakanlah keluar dari jalan minimal separuh. Kalau bisa, keluarkanlah semua, biar tidak memakai jalan. Pastikan Anda memberi tanda dan waktu yang cukup sebelum berbelok, berhenti, atau memutar. Jadi tandanya lampu sennya, jarak menghidupkan lampu sen itu 50 meter. Sesuai dengan undang-undang 33 meter. Jadi kita di sini menerapkan 50 biar tidak bingung. Berapa jarak 50 itu? Kita bisa acuannya dari jarak tiang listrik ke tiang listrik. Dari tiang listrik ke tiang listrik itu 50 meter. Di situ kita udah bisa menghidupkan. Karena terlalu dekat nanti orang bisa terlalu mendadak, tak sempat ngerem. Terlalu jauh orang bingung. Jangan mengisikan minyak BBM terlalu penuh, tapi isilah sebatas full. Full itu dia kurang sedikit dari penuh dan tidak boleh diguncang. Karena bahan cair itu dia masuk turun ke bawah. Kalau diguncang, minyak ini pakai oktan. Jadi diguncang penguapannya semakin meningkat dan baunya masuk ke dalam mobil. Itu yang membuat mobil bau dan tidak efisien. Jadi cukup sebatas full aja. Pastikan sopir Anda berlaku pantas dalam berkendaraan. Jadi sopir Anda ini yang membawa kendaraan. Kalau kita yang bawa, pastikan kita layak mengendara. Hindari ngantuk, mabuk-mabukan, dan panik. Kalau kita biasanya banyak masalah, itu kita lebih cenderung panik. Kalau ngantuk ya kita istirahat dulu. Karena kita mengendarai ini harus betul-betul fit dan fokus. Janganlah menyusahkan orang atau pengguna jalan lain. Dan janganlah menghalangi perjalanan orang atau pengguna jalan lain. Jadi kita harus tahu aturan-aturan jalan dan cara memakai jalan. Satu jalur atau disebut jalan berlawanan arah, kita di kiri mendahului ke kanan. Jadi yang masalah di situ sering roda 2 suka kali masuk kiri atau potong kiri. Itu salah. Jadi kita tutuplah jalur kirinya 50 cm ke kiri, ukuran sepeda motor jangan masuk. Jadi bagi kita yang mengendara sepeda motor, janganlah suka masuk kiri karena itu bahaya. 2 jalur, 2 lajur, kita di lajur kanan. Kalau lajurnya 3, kita di tengah. Itu cara pemakaian jalan. Jadi kalau kita ingin santai, pakailah jalur yang sudah ditentukan sesuai aturan. Janganlah memacu mobil kalau itu tidak diperlukan. Jadi memacu mobil ini masalah kecepatan. Jadi berapa boleh kecepatan kita dalam mengendara? Seberapa nyaman, bawalah kendaraan itu seberapa kita nyaman. Kalau kita baru mengendara itu biasanya baru 20, 30 atau 40 km per jam. Sesuai proses waktu dan meningkatnya keahlian kita mungkin bisa lebih 80 atau 100, itu nanti kita sesuaikan aja. Selagi kita nyaman boleh. Berapa jarak pandangan kita ke depan? Itu 5 kali kecepatan kita. Kalau 20 berarti 100 meter ke depan kita udah pastikan aman. Kalau 100 berarti 500 meter ke depan. Karena jarak segitu hitungan menit itu udah tercapai. Makanya perhitungan dalam mengendarai ini lebih tinggi. Janganlah suka mendahului mobil lain jika tidak ada keperluan untuk melakukan itu. Contohnya di tikungan atau jalan-jalan tertutup. Kita tidak boleh mendahului di tempat tertutup, tapi dahuluilah di tempat terbuka. Contohnya jalan lurus. Jangan ada keraguan. Kalau kita yakin dahului, kalau tidak, ya jangan.
jangan ambil resiko di jalan. Ambil yang pasti-pasti aja untuk keselamatan kita. Janganlah sesekali berdengki hati kepada pengendara lain atau semua kita sendiri. Intinya perbanyaklah sabar di jalan. Biar kita mengalah demi keselamatan bersama. Jadi saya selalu menghimbau dan menekankan kepada siswa saya untuk selalu bersabar dan beretika di jalan. Semoga lalu lintas kita ke depannya bisa lebih baik, aman, dan terhindar dari laka lantas. Bagi kawan-kawan yang ingin lebih tahu tentang aturan rambu-rambu, bisa ikuti channel saya, Efri John Channel. Salam mengemudi.